bertemu lagi dengan Bunia dalam pembelajaran akidah akhlak. Pada pertemuan kali ini, Bunia akan menyampaikan materi tentang kalimat tarji. Apa itu kalimat tarji? Kapan mengucapkan kalimat tarji? Dan mengapa kita harus mengucapkan kalimat tarji? Disimak baik-baik ya anak-anak. Dan jangan lupa ucapkan basmalah sebelum belajar. Oke, kita ucapkan bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, apa itu kalimat tarji? Coba siapa yang tahu kalimat tarji itu bunyinya seperti apa? Benar, kalimat tarji bunyinya yaitu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kalimat tarji disunahkan untuk dibaca pada saat kita melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu musibah, baik musibah kecil maupun musibah besar. Nah, kalimat tarji merupakan wujud penyerahan dari manusia atas takdir Allah. Allah lah yang memiliki manusia dan hanyalah Dia yang berhak untuk mengambilnya. Manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan Allah. Tanpa Allah, manusia bukan apa-apa. Oleh karena itu anak-anak, manusia harus pasrah dalam menghadapi takdir Allah. Manusia juga harus bisa sabar dan ikhlas dalam menerima musibah yang datang kepadanya. Oke, coba kalian pernah tidak terkena musibah? Apa yang kalian ucapkan ketika kalian tertimpa musibah? Nah, siapa yang menolong kalian ketika kalian tertimpa musibah? Coba. Seperti pembelajaran IPS interaksi kemarin, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Artinya, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, ada kalanya manusia mengalami kesusahan dan kesedihan. Di saat itulah manusia membutuhkan bantuan orang lain. Islam adalah agama yang menyuruh umatnya untuk saling tolong-menolong. Bahkan dinyatakan dalam sebuah hadis yang artinya Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Kapan mengucapkan kalimat tarji? Kalimat tarji diucapkan ketika tertimpa musibah, seperti firman Allah yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Oke, begitu anak-anak. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un diucapkan ketika mendengar kabar duka, kabar yang menyedihkan, ketika terjadi kecelakaan, dan masih banyak lagi. Nah, ketika teman kita tertimpa musibah atau sedang bersedih hati,
kita hendaknya saling tolong-menolong, saling menghibur antar sesama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Tolong menolong itu perbuatan terpuji loh anak-anak. Nah, agar kita terhindar dari bencana, setelah kita melaksanakan sholat, kita berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan dunia dan akhirat. Nah, begini doanya. Sebenarnya kalian sudah hafal ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Ya Tuhan kami, berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, mengapa kita harus mengucapkan kalimat tarji? Oke, anak-anak, jika kita mendapat musibah dan bersabar dengan mengucapkan kalimat tarji, Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Kalimat ini biasa diucapkan saat ada di antara keluarga, teman, kerabat, tetangga, maupun orang lain yang meninggal dunia. Nah, kalimat tarji juga dapat diucapkan ketika kita terkena musibah atau rintangan. Misalnya saja tersandung batu, jatuh, dan sebagainya. Dengan mengucapkan kalimat tarji, berarti kita telah bersabar dan ikhlas dengan apa yang telah ditentukan Allah. Dengan kesabaran tersebut, kita akan mendapatkan keutamaan dari Allah yang berupa, pertama, derajat kita diangkat di sisi Allah. Yang kedua, dosa-dosa kita diampuni. Amin. Yang ketiga, diberikan ketenangan hati oleh Allah. Yang keempat, diberikan ganti yang lebih baik. Dan yang kelima, tentu saja diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita harus yakin bahwa musibah yang diberikan Allah kepada kita pasti ada hikmahnya, meskipun terasa sangat berat. Oke anak-anak, ada 3 kategori musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu yang pertama, sebagai cobaan, yaitu diberikan kepada seseorang untuk menguji kualitas keimanannya. Yang kedua, sebagai teguran, diberikan kepada orang beriman yang melakukan kesalahan. Yang ketiga, sebagai azab, diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah. Nah, anak-anak, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berbuat baik, selalu patuh kepada kedua orang tua. Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, penjelasan Bunia telah usai. Semoga kalian semua dapat mengerti ya apa yang Bunia sampaikan. Tetap semangat belajar daring anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.